Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan tim debat Institut Agama Islam Setiba Makassar pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan anggota tim kami. Saya Irgi sebagai pembicara pertama. Saya Guntur sebagai pembicara ketiga. Dan saya Fajar Rahmat sebagai pembicara kedua. Dan pada musik kali ini kami akan bertindak sebagai tim pro. Kami meyakini bahwa Dewan ini akan mengalihkan sebagian besar anggaran infrastruktur digital dari kota-kota metropolitan ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, untuk menciptakan pemerataan prestasi. Karena kami percaya bahwa kesetaraan digital adalah prasyarat untuk kesetaraan prestasi. Dewan juri yang terhormat, dalam debat kali ini kami akan definisikan infrastruktur digital. Tidak hanya berupa BTS, tetapi juga fiber optik, server lokal, dan perangkat penunjang seperti laboratorium komputer dasar. Daerah 3T merujuk pada wilayah yang memiliki indeks dan mutu pendidikan digital jauh di bawah rata-rata nasional. Pengalihan anggaran, kami mengalihkan 60% dari anggaran pembangunan infrastruktur digital baru di kota-kota metropolitan yang sudah jenuh ke daerah 3T melalui skema program akselerasi digital 3T. Untuk menciptakan kompetensi yang setara, bukan hanya akses sinyal saja, tetapi juga kemampuan siswa di 3T bersaing dalam ujian berbasis komputer, literasi data, dan juga inovasi. Dan untuk memenangkan perdebatan ini, Dewan Juri sekalian, kami memiliki dua beban pembuktian. Menunjukkan bahwa alokasi anggaran saat ini menciptakan ketidakadilan prestasi yang ini merugikan. Berikutnya, menyajikan mekanisme alokasi yang lebih efektif dalam menciptakan prestasi real di daerah 3T. Model pembangunan infrastruktur digital yang berpusat pada kota metropolitan ini telah gagal menciptakan efek merembes ke bawah yang memadai dan justru malah memperburuk ketidaksetaraan prestasi. Saat ini saja, anggaran berfokus pada peningkatan kecepatan 5G atau fiber di kota-kota besar saja, yang mayoritas penduduknya sudah memiliki akses 4G yang cukup sebenarnya. Keuntungan marginal dari investasi ini sangat kecil bagi masyarakat secara keseluruhan. Akan tapi di sisi lain, daerah 3T masih berjuang di level 0. Ketiadaan sinyal 4G, ketiadaan listrik yang stabil, dan ketiadaan laboratorium yang layak. Mereka gagal bersaing di tingkat nasional karena keterbatasan sarana digital yang fundamental. Sebagai contoh, ujian UTBK, pelatihan coding, dan akses ke e-book akademik hampir mustahil dilakukan tanpa infrastruktur dasar ini. Oleh karena itu, pembangunan di metropolis adalah sebuah kemewahan, sementara pembangunan di 3T adalah kebutuhan. Kami akan terus membuktikan bahwa program AD3T adalah satu-satunya jalan. Terpotong sedikit nih. Dewan juri yang terhormat, saya Fajar Rahmat, pembicara kedua dari tim pro. Pada musik kali ini kami sangat mendukung penuh kebijakan ini dikarenakan beberapa argumentasi kami. Berikut beberapa poin dari argumentasi kami yang kami anggap sangat perlu diperhatikan oleh Dewan Juri agar pendapat kami ini bisa diterima. Poin pertama yaitu menukil dari perkataan Menteri Komunikasi dan Digital Miti Hapit mengatakan bahwa ada sekitar 2.333 desa di Indonesia ini yang belum mendapatkan akses internet. Ketika merujuk pada data ini, tentu kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan tidak meratanya digitalisasi ini membuat keadilan sosial di Indonesia belum dapat terrealisasi, dan ini secara tidak langsung bertentangan dengan sila kelima dari Pancasila. Maka itu pemerataan infrastruktur digital perlu kita berikan dana yang lebih tinggi maupun dana yang lebih cukup untuk kemudian dapat mendukung kebijakan pada saat ini. Dikarenakan ketika daerah 3T mendapatkan perhatian yang cukup dengan adanya infrastruktur digital, tentu pemerataan dalam akses pendidikan juga semakin meningkat. Dan kami mengharapkan dengan dana yang digelontorkan ini kemudian agar pemerataan akses internet
yaitu seperti pendidikan dan informasi, dapat diakses oleh seluruh anak yang ada di Indonesia. Argumen yang kedua, merujuk pada jurnal Konstanta yang diterbitkan oleh Universitas Mataram. Dalam jurnal Konstantanya Ekonomi Pembangunan volume 3 nomor 1 Juni 2024 mengatakan bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi yang berkembang pesat mendatangkan ekonomi digital yang ditandai dengan tingginya perkembangan bisnis dan transaksi perdagangan berbasis teknologi 714,4 triliun dengan tumbuh 27,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Mengapa kami mengangkat data dan argumen dari sisi ekonomi? Karena ketika ekonomi dari masyarakat yang berada di daerah 3T tercukupi dan mendapatkan akses yang sama dengan daerah lainnya, maka anak-anak di daerah tersebut dengan ekonomi yang cukup dapat lebih memperhatikan kualitas pendidikan mereka dibandingkan dengan sibuk dengan hal-hal yang lain. Kemudian argumen kami yang ketiga yaitu menukil dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB RI Republik Indonesia, di mana ketika akses tidak merata, maka daerah-daerah 3T ini rawan untuk mendapatkan konflik, dan ketika terjadi konflik di daerah tersebut, maka yang paling pertama menjadi korban adalah anak-anak yang hanya ingin belajar dan mendapatkan pendidikan. Kemudian selanjutnya kita dapat meniru dari negara Cina, mereka berkembang dan maju karena pemerataan akses teknologi. Terima kasih. Kami meyakini tim pemerintah menang karena kami berhasil menjawab dan memenangkan 3 titik perdebatan yang krusial, yaitu keadilan versus kemewahan, efektivitas versus pemborosan, dan masa depan versus status quo. Yang pertama, keadilan versus kemewahan. Kemenangan pertama kami terletak pada pengakuan bahwa pembangunan di wilayah 3T adalah kebutuhan fundamental. Sementara peningkatan infrastruktur di kota metropolitan sudah mencapai titik kemewahan. Program AD3T kami adalah satu-satunya mekanisme yang menjamin bahwa anggaran dialokasikan untuk menyelesaikan masalah dasar atau akses di wilayah 3T, yang merupakan prasyarat untuk setiap bentuk prestasi. Kedua, efektivitas versus pemborosan. Kami menang karena mekanisme yang kami tawarkan efektif dan bertarget. Kami bukan sekedar memindahkan uang, kami memindahkan sumber daya untuk menciptakan laboratorium digital, pelatihan guru, dan akses ke e-platform. Ini adalah investasi yang menghasilkan prestasi real, kemampuan siswa 3T bersaing di UTBK dan pasar kerja digital, bukan hanya peningkatan kecepatan di 5G di Jakarta. Kemudian yang ketiga, masa depan versus status quo. Akhirnya, kami menawarkan visi yang lebih berkelanjutan. Status quo hanya akan memperburuk brain drain dan memperlebar ketidaksetaraan sosial ekonomi. Dengan mengalihkan anggaran, tim pemerintah tidak hanya menghasilkan prestasi akademis, tetapi juga memperdayakan generasi muda di 3T tadi untuk membangun ekosistem digital mereka sendiri yang merupakan dasar bagi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang. Tim kami telah menunjukkan bahwa pengalihan anggaran infrastruktur digital adalah keputusan yang logis, etis, dan strategis. Kami telah menyajikan mekanisme yang jelas dan membuktikan bahwa hanya di sisi pemerintahlah keadilan digital dapat diterjemahkan menjadi pemerataan prestasi sejati. Untuk alasan-alasan tersebut, kami bangga mendukung mosi ini dan memohon dukungan Dewan Juri.